Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. طيب في هذه المناسبة الثمينة وفي هذه الفرصة الغالية سنستمر درسنا في لغة العربية يعني في البرنامج المكثف للغة العربية لغير الناطقين بها. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang APT. Pada kesempatan kali ini pertemuan yang sekian kita akan melaksanakan pembelajaran yang namanya dengan judul monolog, ya. Al monolog, apa itu monolog, ya? Nah, di sini ada definisinya. Ta'riful monolog, definisi monolog apa itu? Monolog kalamun fardiyun yuqaddimhu syakhsun wahidun. Ya, kalamun fardiyun, satu omongan atau satu perkataan seseorang, yuqaddimhu syakhsun wahidun, yang diutarakan oleh salah satu orang. Jadi hanya seseorang yang mengutarakan pembicaraan tersebut. Duna wujudi tafa'ulin mubashirin. Nah, tanpa adanya tafa'ul atau interaksi secara langsung. Tafa'ulin mubashirin au istijabatin minal akhirin, atau respon dari orang-orang lain. Yahdusul monolog fi siyaqatin mukhtalifah. Nah, terjadinya monolog itu bisa dari berbagai aspek atau dari berbagai konteks. Al-mislu fil arud al-masrahiyah, atau seperti dalam pentas seni. Al-masrahiyah itu pentas seni, ya. Mislu fil arud al-masrahiyah wal aflam, dan dalam film-film. Jadi ada monolog. Wal adab, dan juga sastra. Au hatta fil hayah al-yaumiyah, sampai pada kehidupan sehari-hari. Indama yathadatsu syakhsu liwahdihi, yang mana ketika seorang berbicara tentang kehidupan pribadinya. Nah, hadhihi huwa ta'rifu monolog. Jadi monolog itu suatu omongan atau suatu pembicaraan yang dilakukan oleh satu orang, ya. Tidak ada interaksi antar dua orang. Seperti itu. Lanjutkan. Nah, ahdaful monolog. Di sini ada beberapa tujuan dari monolog. Ahdaful monolog yang pertama, qiyasu fahmi simai. Nah, untuk mengukur pemahaman pendengar. Yu'ti al-monolog fursatan li musyarikil ikhtibar lidhari kudratihim fi fahmil mawad. Jadi memberikan kesempatan kepada yang mengerjakan ujian atau APT lidhari kudratihim, untuk menunjukkan kudratihim, apa yang ada di dirinya atau kemampuan yang pada di dirinya, fi fahmil mawad, dalam memahami materi. Itu yang pertama, hadaful monolog. Sumasani, yang kedua, taqyimu maharatu istima', untuk mengevaluasi keterampilan mendengar. Nah, apakah dia memiliki keterampilan yang baik atau buruk. Nah, itu mengevaluasi kemampuan atau keterampilan mendengar. Liru'yati mada jaudatihi fi isti'abil ma'lumat al-muqaddimah fil monolog, untuk mengetahui kemampuannya atau penguasaannya. Selanjutnya yang ketiga, ikhtibaru kafa'atil istijabah, untuk menguji kemampuan dalam menjawab soal-soal. Ikhtibaru kafa'atil istijabah ar-raddu bil ijabati 'alal as'ilah. Jadi untuk memberikan jawaban, apakah jawabannya itu selalu benar atau selalu salah dalam mengerjakan istimak monolog. Selanjutnya, ahdaf yang keempat, taqyimu maharatu tahlil. Taqyimu maharatu tahlil, apa maksudnya? Evaluasi keterampilan analisis. Nah, jadi ketika mendengarkan suatu audio, maka di sana diuji juga atau diukur yang namanya kemampuan untuk menganalisa teks yang ada di dalam audio. Tatatallabu tahlilan au fahman amikon lil maudu' al-matruh. Jadi untuk bisa menganalisis ini tentang apa judulnya, apa yang dibicarakan, seperti itu. Selanjutnya, ada tu muhimmah liqiyasi maharul istima', yaitu monolog juga sebagai adat
atau alat ya, alat yang penting untuk mengukur kemampuan mendengar. Yatihu hadzal ikhtibar taqyimu syamil liqudratihim al-ittisaliyah fi siyakin istima'in waqi'i. Dia untuk mengukur sebagai alat untuk mengukur kemampuan mendengar. Nah, selanjutnya ada di sini yang namanya strategi. Nah, ada beberapa strategi untuk istima' ila nusus al-monolog, untuk mendengarkan teks-teks monolog. Nah, di sini ada dua jenis. Monolog yang panjang, ada monolog yang pendek. Nah, yang sekarang yang dibahas adalah monolog yang panjang. Apa tipsnya atau strateginya? At-tarkizu al-kamil. Nah, harus memiliki fokus yang menyeluruh, al-kamil, yang sempurna. Min khilali tarkizuka min khilali tarkizika bisyaklin kamilin ala sautil musyil. Jadi untuk memfokuskan diri pada audio yang didengar. Intibahul tanwim wan nabr. Jadi untuk memperhatikan sebuah intonasi, penabur dan tekanan intonasinya itu harus diperhatikan juga. Istami' ila naghmati sautil mutahaddis wan nabrah allati tudau ala ba'dil kalimat, yang diletakkan pada beberapa teks dalam monolog. Selanjutnya strategi yang ketiga, iltiqatu nuqat ar-ra'isiyah. Nah, untuk menangkap poin-poin penting yang ada di dalam audio yang berupa teks ya. Hawil tahdidun nuqat ar-ra'isiyah fil hiwar. Jadi untuk membatasi atau merangkum atau mengambil intisari apa aja yang penting dari audio tersebut. Selanjutnya ada mutasarro. Nah, ini janib at-tasarru fi raddi 'ala al-asilah. Jadi jangan tergesa-gesa atau jangan terburu-buru ketika menjawab pertanyaan. Harus disimak, harus diperhatikan kembali poin-poin pentingnya dan audio yang didengarkan. Jadi ada mutasarru. Tidak harus buru-buru atau tergesa-gesa. Nah, selanjutnya istikhdamul mulahadat. Nah, i'dadul mulahadat mujazah haula nuqat ar-raisiyah. Jadi harus menyiapkan catatan-catatan, halnya sama seperti yang kemarin, menyiapkan catatan untuk hal-hal yang penting agar tidak lupa. Selanjutnya yang terakhir, adamul qaliqu bitafasilil saghirah. Nah, jadi tidak harus terlalu detail, tidak perlu khawatir dengan hal-hal yang terlalu detail, hal-hal yang kecil dalam mendengarkan audio ya. Rokiz ala fahmil fikrah al-ammah. Jadi harus memfokuskan kepada poin utamanya atau ide pokoknya dan poin-poin yang penting. Nah, itu untuk strategi yang keenam. Jadi ada 6 strategi untuk mendengar ilan nusus monolog, untuk mendengarkan teks secara monolog, secara individu. Nah, selanjutnya ada kafaatul istima' an-nasi wa fahmu. Jadi kemampuan mendengarkan teks dan memahaminya. Apa yang diharapkan? Yutlabu minka fahmun nasil makru'. Nah, diharapkan pada teman-teman untuk memahami fahmun nasi, untuk memahami teks yang ada di audio, yang dibacakan atau yang diutarakan. Fit tasjid sauti, di dalam daftar audio. Bisa clean a'makin, dengan secara mendalam. Yajibu iltiqatul afkar al-mawjuda fi nasyi al-makru'. Jadi ketika mendengarkan istima' sebuah monolog, maka wajib memperhatikan yang namanya menangkap poin-poin penting atau pikiran-pikiran utama yang terdapat pada teks yang dibacakan atau diutarakan. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada yang namanya ba'dun nasaih wal hail. Ba'dun nasaih wal hail itu adalah tips dan trik. Nah, di sini ada dua tips dan triknya. Yang pertama, yajibu an tatadarrab daiman ala maharat al-istima' ila lughah al-arabiyyah. Pertama, yajibu an tatadarrab. Jadi wajib atau harus banyak latihan, tatadarrab daiman, terus-menerus ala maharat al-istima' pada keterampilan mendengar ila lughah al-arabiyyah, khususnya pada bahasa Arab. Maksudnya yajibu an takuna qadiran ala al-istikhlas. Wajib bisa atau mampu merangkum atau meringkas al-afkar wa tadhkuruha. Meringkas atau
memberi kesimpulan pada poin-poin utama atau pikiran-pikiran pokok utama, dan watadkuruha fi waqtil nafsihi. Jadi dan setelah bisa memberikan sebuah ringkasan, maka harus bisa mengingat pada waktu yang bersamaan, fil waqti nafsihi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, syukran jazilan ala kulli ihtimamikum. Bisa kalian terapkan strategi dan tipsnya pada pembelajaran audio monolog atau alistima monolog. Syukran ala kulli ihtimamikum. Al akhir minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.